masuk bagaimana kiat-kiat menulis proposal pengabdian ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menulis proposal pengabdian itu berbeda dengan menulis proposal penelitian. Kalau penelitian itu pakai bagaimana metode, analisis data dan sebagainya. Dan kita akan ada evaluasi juga ya. Kalau di pengabdian itu tentunya berbasis bagaimana permasalahan mitra yang dituangkan di dalam analisis situasi di latar belakang. Ya, kita mulai dulu dari penulisan judul ya. Jadi selama ini banyak sekali proposal yang masuk ya, yang diusulkan judulnya itu mulai dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu ya, panjang sekali. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nah inovasi yang ada di dalam judul tersebut. Tetapi di dalam judul proposal itu wajib ada lokasi kegiatan dan wajib ada mitra. Nah di sini contohnya ada informasi tentang mitra di dalam judul itu, ya. Kemudian ada metode atau teknologi atau ipteknya. Kemudian ada lokasi, misalnya PKM kelompok sadar wisata. Nah di sini sudah ada nama mitra di sini ya, kelompok sadar wisata. Di sini sudah ada mitra kelompok sadar wisata. Kemudian ini ada berbasis teknologi, ini metode atau teknologinya. Kemudian ipteknya itu Bapak Ibu teknologi digital dan lokasinya itu di Sukomoro Magetan. Nah, kemudian yang kedua kita lihat PKM kelompok posyandu. Nah ini mitranya sudah ada nih, kelompok posyandu. Bagaimana metode atau teknologinya atau ipteknya? Pencegahan stunting melalui teknologi pengolahan pangan lestari, lokasinya di Cidurian, Garut. Jadi cukup seperti ini yang informatif dan eye-catching-nya. Jadi kita juga Kata Radio nanti akan memeriksa itu akan lebih nyaman dengan judul-judul yang seperti ini. Kemudian bagaimana tahapannya ya? Nah seperti Bapak Ibu lihat sama ya dengan penelitian itu benar-benar kita harus melihat di panduan ya, panduan penulisannya. Jangan sampai kita membuat format sendiri gitu ya. Nah bagaimana analisis situasi dan permasalahan yang dihadapi mitra itu harus kita melihat step by step yang diminta di panduan Bapak Ibu. Jangan melewatkan satu step, jangan sampai ada yang miss ya. Nah kalau misalnya diminta kontribusi mitra jangan dilewatkan gitu. Nah analisis situasi dan permasalahan, kita melihat bagaimana permasalahan yang dihadapi mitra kita. Kemudian dari permasalahan itu tentunya ada solusi terhadap permasalahan yang tentunya dihubungkan dengan bagaimana kepakaran pengusul dalam membantu menangani masalah mitra tadi melalui solusi terhadap permasalahan. Nah dari pada solusi maka bagaimana mengimplementasikan ya, tentunya melalui metode-metode ya. Kalau di pengabdian itu banyak sekali metodenya, bukan metode-metode yang misalnya seperti yang penelitian. Jadi bisa misalnya melalui pelatihan, melalui sosialisasi, kemudian melalui penerapan teknologi tepat guna, kemudian selanjutnya di rancang bangun dan sebagainya ya. Jadi itu metode yang dimana metode ini akan lebih baik kalau dipadukan antara satu metode dan metode lainnya di dalam mengimplementasikan iptek kita kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah mitra. Nah, dari contoh misalnya ada iptek itu bisa berupa kita memberi alat ya, kemudian iptek kita bisa teknologi dan bisa juga metodenya ya. Kemudian metodenya misalnya pelatihan, kita memberi introduksi teknologi itu contoh. Setelah memberi misalnya pelatihan dari teknologi kita atau misalnya melakukan demplot, percontohan, kemudian melakukan pelatihan dari rancang bangun dan sebagainya, maka diwajibkan untuk memberikan pendampingan seperti itu, lalu dievaluasi. Jadi jangan lupa ada evaluasi keberhasilan dan indikator keberhasilan dan keberlanjutan dari program kita yang ada di dalam proposal. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, PPM itu bukan penelitian sekali lagi ya. Jangan sampai Bapak Ibu baru melakukan riset di alat tersebut, baru dilakukan penelitian langsung diterapkan ke masyarakat ya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, jangan sampai nanti malah sebaliknya kita mau membantu masyarakat tapi malah kita yang mendapatkan risiko untuk kegagalan itu. Jangan sampai gagal, masyarakat akan mengklaim perguruan tinggi melakukan misalnya memberikan iptek yang tidak mumpuni ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita sudah memastikan bahwa hasil kita ini sudah oke, iptek kita sudah oke, alat kita sudah oke, metode kita sudah oke, teknologi kita sudah oke, lalu kita buatkan diberikan kepada masyarakat. Jadi bukan penelitian, jadi juga bukan survei dan juga bukan uji coba ya.
Kemudian yang kedua tadi judulnya menarik dan eye-catching, ya. Kemudian di analisis situasi itu harus terukur atau kuantitatif, ya. Kemudian memecahkan masalah sumber daya manusia atau sumber daya alam, wilayah dan kelompok sasarannya jelas. Kemudian kelengkapan dokumennya juga harus sesuai panduan. Ya, nanti ini pasti terkait dengan evaluasi administrasi, ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada dokumen yang tidak terpenuhi yang diminta dalam panduan, maka itu nanti akan tidak lolos secara administrasi dan tidak akan dilanjutkan kepada evaluasi substansi. Kemudian ipteknya, metodenya juga harus jelas, ya, tepat dan benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Kemudian ada evaluasi dan indikator keberhasilan, anggaran dan kepakarannya juga harus multidisiplin seperti yang tadi disampaikan. Dan ini kunci ke-10 adalah mahasiswa, ada keterlibatan mahasiswa di sini. Nah, bagaimana proses seleksi? Tadi sudah kami sampaikan di slide sebelumnya, mengunggah proposal, kemudian ada seleksi administrasi, ya, ini tolong dipenuhi semua yang ada di panduan, ya. Misalnya ada surat pernyataan mitra, kemudian dilakukan seleksi substansi, lalu pengumuman kontrak dan pencairan dana. Nah, di sini tahapannya untuk di Skimlitapmas setelah kita mengunggah, maka dilakukan seleksi administrasi, ya. Nah, kalau misalnya usulannya ditolak karena ada satu dokumen yang tidak lengkap ataukah tidak sesuai dengan panduan, maka tidak akan dilanjutkan ke usulan pemeriksaan di usulan substansif. Nah, setelah jika lolos, maka tadi seperti penelitian ada passing grade, yang akan di ranking sesuai dengan passing grade yang ditetapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ingat di dalam menyusun proposal pengabdian, ya, tentunya juga saya rasa penelitian juga sama, kita harus menyiapkan CV, kurikulum vitae kita, CV pengabdian kepada masyarakat dengan baik. Ya, jadi kita harus mengecek profil pelaksana, profil kita, ya, profil pengusul, dicek di Google Scholar, di Skimlitapmas, kemudian juga di profil Sinta, ya. Seperti tadi penelitian Prof. Otia sudah menyampaikan, tolong diupdate. Kemudian kita menyiapkan betul-betul profil pengabdiannya dengan baik. Jadi bagaimana pengalaman-pengalaman track record dari pengusul di bidang pengabdian itu harus betul-betul diupdate dan diperbaiki dengan benar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, silakan menulis jika profilnya sudah oke, CV-nya sudah baik, sudah betul-betul dianggap oke, maka kita menuliskan proposal di file Word, ya, di file Word, karena nanti kalau misalnya di Skimlitapmas langsung ditulis, diketik di situ untuk pengunggahan, nanti khawatir sistemnya atau mati lampu mungkin atau lowbat atau gimana, maka hilang Bapak Ibu, ya. Jadi silakan untuk menulis di file Word, termasuk kesediaan mitranya dan juga lampiran-lampirannya nanti akan dipindahkan ke Skimlitapmas. Jadi kesediaan mitra tambah materai, lampiran itu yang diutamakan dulu sebagai syarat kelengkapan